Pasti kabar kita sungguh luar biasa, sehat selalu. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau memperkenankan kami masuk ke rumah-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau, mendengar dan menerima firman-Mu. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani, demikianlah kami selalu rindu akan firman-Mu yang menjadi kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh dan kami memperoleh keselamatan. Kiranya Roh Kudus hadir dalam ibadah ini, menolong kami dalam memahami firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, mari semangat memuji Tuhan kan? Mari kita angkat satu pujian, tanda paku Yesus dalam rumahku. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka.
Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu Sekarang mari kita bersama-sama mengucapkan 10 dasar titah firman Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati pikiran kita angkat lagu pujian karya terbesar. Kasih yang terindah
firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di mana Engkau masih memberkati kami dan membangunkan kami pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami dapat beribadah ya Bapa. Walaupun ibadah kami ini melalui online, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Biarlah kami selalu bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan dari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, agar kami tidak sebagai pendengar saja ya Bapa, tapi biarlah kami sebagai pelaku firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Firman kita pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kakak ulangi, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yang isinya seperti ini. Kita dengerin ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, sebelum kakak menjelaskan nats kita pada hari ini, mari kita baca lagi Ibrani 11 ayat 1. Nanti ini akan berhubungan dengan firman kita. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, demikian firman Tuhan. Tadi Yohanes 11 bercerita tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Nah, namun apa yang terjadi adik-adik? Di ayat ini dijelaskan bahwa murid Tuhan Yesus ataupun Thomas tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Apa kata dia kepada teman-temannya? Ketika teman-temannya bilang, "Kami melihat Tuhan Yesus." Terus dia bilang pada ayat yang ke-25, "Sebelum aku melihat bekas pada tangannya." Nah, jadi Thomas ini tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Dia itu ingin sebuah pembuktian. Dia ingin melihat Tuhan itu dengan mata kepalanya sendiri. Dan dia juga bilang bahwa dia ingin mencucukkan jarinya ke bekas luka Tuhan Yesus. Contohnya seperti ini. Contoh ini adalah bekas luka Tuhan Yesus. Dia ingin mencucukkannya seperti ini. Setelah itu barulah dia percaya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga seperti itu adik-adik. Kita sering tidak percaya kepada Tuhan. Kita sering meragukan Tuhan. Kita sering merasa, Tuhan tidak memberkati aku. Tuhan tidak menyayangi aku. Nah, di situ kita ibaratnya kalau kakak bilang kurang iman. Apa itu iman? Tadi kakak udah bilang di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi kalau kita memiliki iman itu kan tadi katanya bukti yang tidak terlihat. Kalau kita memiliki iman, kita pasti
percaya bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan sayang sama kita. Contoh sederhananya dalam contoh secara kemanusiaan, kakak contohin ya. Satu, ini yang untuk remaja nih ya. Contoh nih, si Billy, ada si Bang Putra, ada abang si Aldo lagi ngobrol nih. Mereka lagi cerita-cerita tentang cewek. Si Billy bilang kayak gini, aku tuh sebenarnya suka sama si Angel. Nah, selesai cerita ini, si Putra ngasih tahu tuh sama si Angel. Dia bilang gini, kemarin si Billy ngomong kalau dia suka sama kamu, tapi si Angelnya nggak percaya. Terus kalau memang betul, coba bilang sama si Billy. Dia ngomong sendiri ke aku kalau dia memang suka sama aku. Nah, tiba-tiba si Putra ngasih tahu nih ke si Billy, si Angelnya nggak percaya tuh. Nah, akhirnya apa? Si Billy ngomong sendiri ke si Angel. Setelah itu di chat atau di DM lewat Instagram, si Billy bilang gini, Angel, sebenarnya aku suka sama kamu. Nah, di situ baru si Angel percaya bahwa si Billy beneran suka sama si Angel. Nah, seperti itu adik-adik. Terkadang dalam hidup ini kita memang membutuhkan sebuah pembuktian, tapi itu secara kemanusiaan. Tapi kalau untuk Tuhan, jangan sekali-sekali tidak percaya. Harus percaya. Kita juga harus memiliki iman. Apa tadi iman? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mari kita lanjut pada ayat yang selanjutnya, 26, dikatakan seperti ini. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Ayat yang 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungmu, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, setelah Yesus menampakkan diri kepada Thomas, barulah di situ Thomas percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita jangan pernah sekali-kali seperti Thomas ya. Terlebih untuk Tuhan, kita tidak perlu membutuhkan sebuah pembuktian bahwa apakah Yesus menyertai kita, apakah Yesus menyayangi kita. Itu sudah jelas dan itu sudah pasti. Maka kakak bilang, milikilah sebuah iman. Maka dari itu, hidupmu akan selalu diberkati Tuhan, hidupmu akan selalu disertai Tuhan. Maka ingat, milikilah iman. Apa tadi iman? Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian firman hari ini. Ayat hafalan bagi kita pada hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Yohanes 20 ayat 29b. Yang bunyinya ialah, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian ayat hafalan kita minggu ini. Dihafalinnya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman pada hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang boleh kami dengar, biarlah Tuhan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menyertai dan memberkati kami, dan juga adik-adik sekolah minggu ini. Biarlah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kreativitas kita kali ini, kita membuat bunga matahari dari kertas origami. Kita gunting seperti ini, ya. Kita kasih tengahnya warna lain ya, jadi berwarna-warni. Oke. Nah, ini nanti disatukan
tapi dikasih sedotan atau kayu atau lidi boleh ya. Nah, jadi cantik deh, jadi bunga matahari. Oke, ini untuk kelas kecil. Dan untuk kelas besar dan remaja, kakak mau tanya, minta pendapat kalian ya, boleh melalui video ataupun tulisan tangan kalian. Pernahkah kamu membuat kesalahan? Dan apakah pernah temanmu membuat salah padamu? Apakah kamu memaafkan? Bagaimana pendapatmu? Dan apa yang harus kamu lakukan untuk teman yang sudah berbuat salah kepada kamu? Oke, jawaban ditunggu. Kirim ke Facebook ya, supaya tidak penuh ya memori kita di WA. Kirim ke Facebook. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Kita angkat kedua tangan kita dan sama-sama kita katakan, Huberedor Bani Harajaoni Naibata. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Sebelum kita menutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, buat berkat Tuhan kepada kami dari pagi hingga pada siang hari ini ya Bapa. Kau masih menyertai kami dalam ibadah kami ini juga ya Bapa. Kami juga Tuhan telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan kami juga Tuhan telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati, menyertai ya Bapa. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, yang memang berasal daripada Engkau. Kiranya melalui persembahan kami ini nama-Mu semakin termulia. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami, berkati sekolah minggu kami ya Bapa, berkati juga orang tua kami ya Tuhan. Berikanlah mereka tetap kesehatan, umur yang panjang ya Bapa, rezeki yang daripada Engkau. Terlebih ya Tuhan di dalam masa pandemi ini, biarlah Tuhan Yesus kami semua selalu berpengharapan kepada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami ya Bapa yang kami sampaikan kepada Engkau. Masih banyak yang ingin kami minta, tapi kami sadar Engkau terlebih dahulu mengetahuinya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganup, Pasada Uhur Nami, Ase Torang Ganup, Sengboy Dalan Nami, Salakan Atorsa, Dopham Hasoman Nami, Torang Age Huja. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.